Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha 'alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi washabihi wa sallim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Azabiku semua, segala puji bagi Allah Ta'ala, pemilik jagat raya, sekaligus penjaga kehidupan segala makhluk di dalamnya. Hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan dan ampunan. Barang siapa yang meraguk petunjuk darinya, maka ia tidak akan sesat selamanya. Begitu pula sebaliknya. Barang siapa yang disesatkan dari koridornya, maka tidak seorang pun yang dapat menyalakan lentera hidayah di relung hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan umatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita selalu menjadi bagian dari pengikutnya yang konsisten, ya, menjalankan dan memperjuangkan ajaran beliau hingga akhirat kelak. Azabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara musibah yang digulirkan oleh aliran Wahabi adalah vonis mereka terhadap pengikut mazhab Asy'ariyah. Itu mereka menyatakan sebagai kelompok sesat. Dari sini jelas bahwa perilaku mereka ini persis dengan pemikiran Khawarij yang tidak segan-segan memutuskan keluar dari jamaah kaum muslimin. Mereka mudah menghina dan menuduh sesat, bahkan mengklaim hanya kelompok mereka yang berjalan di atas rel kebenaran. Wallahu alam. Azabiku semua, mazhab Asy'ariyah adalah sebuah nama yang dinisbatkan kepada Imam Abu Hasan Asy'ari. Sementara pengikutnya dikenal, ya, dengan sebutan Asy'ariyah. Siapa sebenarnya imam ini? Dan bagaimana penilaian para ulama terhadapnya? Azabiku semua, nama lengkap beliau adalah Imam Abu Hasan Ali bin Ismail bin Abu Bishr Ishaq, ya, bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abu Burdah Amir bin Abu Musa Asy'ari. Abu Musa ini adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW. Beliau, ya, dilahirkan pada tahun 260 Hijriah di kota Basrah, Irak sekarang. Akan tetapi ada juga yang menyebutkan beliau lahir pada tahun 270 Hijriah. Mengenai waktu beliau wafat, ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya. Ada yang menyebutkan beliau wafat pada tahun 333 Hijriah. Ya. Pendapat lain mengatakan pada tahun 324 Hijriah. Dan ada pula yang menyebutkan pada tahun 330 Hijriah. Yang pastinya beliau wafat di kota Baghdad. Ya. Lalu dimakamkan di sebuah tempat antara Karkh dan Babul Basrah. Ya. Azabiku semua, dalam kitab Ibnu Nadim, ya, Fihrisat, bab ketiga dari makalah kelima, halaman 231, dan Imam Ibnu Khillikan, ya, Wafiyatul A'yan, itu dijelaskan, mulanya Abu Hasan Asy'ari adalah seorang pengikut Sunni, karena ia dilahirkan dari keluarga yang mengikuti paham yang sama. Kemudian ia belajar paham Mu'tazilah kepada Abu Ali Al-Jubai, sampai akhirnya ia pun mengikuti paham gurunya itu. Tapi akhirnya ia tobat dari mazhab Mu'tazilah. Tidak lama setelah ia menyatakan tobat dari paham tersebut, saat berkhutbah Jumat di Masjid Jami' Basrah, ia berkata, barang siapa yang telah mengenalku, maka ia telah mengenalku dengan baik. Barang siapa yang belum mengenalku, maka sungguh aku akan mengenalkan diriku kepadanya. Aku adalah Fulan bin Fulan. Dulu aku pernah mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Dan Allah Ta'ala tidak bisa
dilihat oleh mata kepala di hari kiamat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan buruk itu aku sendiri yang menciptakan. Nah, sekarang aku menyatakan taubat dan berhenti dari semua perkataanku itu. Aku beriktikad untuk menolak paham Mu'tazilah dan keluar untuk mengungkap kejanggalan paham mereka. Hasabiku semua, dalam kitab Imam Az-Zahabi, Syiaru A'lam An-Nubala, itu dikatakan seorang ahli fikih bernama Imam Abu Bakar Asy-Syairafi, itu berkata, dulu orang Mu'tazilah selalu mengangkat kepala mereka karena kesombongan. Ya. Sampai Asy'ari datang lalu mengurung mereka ke dalam kandang serigala. Ya. Itu Imam Qadi bin Iyad Al-Maliki itu berkata, ia telah mengarang banyak buku mengenai paham Ahlus Sunnah. Ia datangkan banyak hujah atau dalil untuk menetapkan sunnah dan beberapa masalah yang dinafikan oleh para ahli bid'ah. Seperti masalah sifat Allah, melihat Allah, kidam, kalam, dan kudrah, dan perkara yang sifatnya syam'i, masalah yang berhubungan dengan alam gaib. Imam Qadi Iyad itu juga berkata, paham Ahlus Sunnah banyak tergantung kepada buku-buku atau kitab-kitab karangannya. Para pengikut Ahlus Sunnah banyak yang mengambil ilmu darinya, belajar darinya, dan menjadi cendekiawan melalui jalannya. Murid dan pengikutnya sangat banyak. Mereka belajar manhaj dalam mempertahankan sunnah dan mengambil beberapa hujah untuk menyelamatkan agama mereka. Mereka lalu menamakan metode tersebut dengan namanya Asy'ariyah. Maka ketika para pengikut dan muridnya telah menjamur, mereka lalu dikenal dengan sebutan Asy'ariyah. Sebelumnya mereka disebut musbitah oleh kalangan Mu'tazilah. Karena menetapkan banyak sunnah dan syara' yang telah dinafikan oleh aliran Mu'tazilah. Azabiku semua, Imam Qadi Iyad itu dalam kitab Tartibul Madarik, Imam Qadi Iyad itu menambahkan Ahlus Sunnah dari timur hingga barat berhujah dengan hujahnya dan bermazhab dengan mazhabnya. Banyak ulama yang melempar pujian kepadanya. Mereka juga memuji mazhab dan manhaj yang ditempuhnya. Imam Qadi Ibnu Farhun Al-Maliki berkata, ia seorang bermazhab Maliki dan telah mengarang banyak buku Ahlus Sunnah. Ia mendatangkan banyak hujah untuk menetapkan sunnah dan apa yang telah dinafikan oleh ahli bid'ah. Imam Qadi Ibnu Farhun menambahkan, ia menghadirkan banyak hujah yang terang untuk menguatkan pendapatnya, baik dari Al-Quran, Sunnah, dan dalil-dalil akli atau akal. Ia melawan berbagai subhat yang diketengahkan kalangan Mu'tazilah dan para penyimpang lainnya. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu Imam Ibnu Farhun Al-Maliki dalam kitab Ad-Dibaj Al-Muzhab fi Ma'rifati A'yani Ulama'il Mazhab, itu halaman 194, mengatakan ia menulis usaha kerasnya itu dalam banyak karya yang isinya luas dan mendalam. Semoga Allah memberikan manfaat atas semua itu kepada umat. Ia kerap mengajak orang-orang Mu'tazilah berdebat dan mengalahkan argumentasi mereka. Imam Abu Hasan Al-Qabisi itu pernah memujinya sampai ia pun mengarang sebuah risalah tentang Imam Abu Hasan Asy'ari. Risalah itu juga ditunjukkan kepada siapa saja yang ingin tahu mengenai mazhabnya. Di dalamnya, Imam Abu Hasan Al-Qabisi itu memuji dan membenarkan Imam Abu Hasan Asy'ari.
Selain ia, banyak ulama lain yang juga memuji Asy'ari, seperti Imam Abu Muhammad bin Abu Zaid dan lainnya. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kaum muslimin terlibat dalam konflik internal dan merebak berbagai keburukan dari kalangan ahlu bid'ah terhadap Allah dan Rasulullah, maka menentukan akidah yang menentukan akidah yang selaras dengan Rasulullah SAW dan sahabat itu merupakan sebuah tuntutan. Ya. Inilah yang telah ditempuh oleh Imam Abu Hasyim Asy'ari. Beliau tidaklah menciptakan sebuah paham baru dalam akidah, tidak. Ya. Akan tetapi beliau hanya sekedar mengukuhkan kembali paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Sahabatku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu Imam As-Subki itu pernah berkata, "Ketahuilah bahwa Abu Hasyim Asy'ari tidaklah menciptakan sebuah pendapat atau paham baru. Akan tetapi ia mengukuhkan kembali paham salaf. Ya. Berjuang untuk mempertahankan ajaran yang pernah diamalkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Ya. Dengan demikian, penisbatan paham akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kepadanya itu hanya dilihat dari usahanya ya dalam merumuskan manhaj yang sesuai dengan ajaran salaf. Ya. Kemudian manhaj itu dijadikan sebagai pedoman. Ia berusaha membangun dalil yang jelas untuk menguatkan manhaj tersebut. Oleh karena itu, barang siapa yang menempuh jalur yang sama dalam mengambil dalil, maka orang tersebut akan dikenal dengan nama pengikut Asy'ari. Asabiku semua, Imam As-Subki juga berkata, Al-Mayirki Al-Maliki itu pernah berucap, Abu Hasan bukanlah orang pertama yang berbicara soal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan tetapi, ia sekedar menjalankan pemahaman agama dari generasi sebelumnya. Demi menyelamatkan suatu mazhab tertentu atau Ahlus Sunnah. Di tangannya, mazhab tersebut semakin argumentatif dan jelas. Ia tidak membuat sebuah pendapat baru, bahkan tidak pula sebuah mazhab baru. Ya. Bandingkan ini dengan mazhab Ahlul Madinah yang dinisbatkan kepada Imam Malik. Ya. Sampai orang yang mengikuti mazhab Ahlul Madinah disebut sebagai Maliki, pengikut Imam Malik. Asabiku semua, itu Imam As-Subki dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah. Imam Malik bukan pendiri mazhab itu. Namun ia sekedar menjalankan ajaran-ajaran orang sebelumnya. Dan banyak yang mengikuti langkahnya. Ketika mazhab menjadi lebih kuat di tangannya, maka akhirnya mazhab itu dinisbatkan kepadanya. Apa yang dilakukan Imam Abu Hasyim Asy'ari tidak ada bedanya dengan apa yang pernah dilakukan Imam Malik. Apa yang dilakukannya tak lebih dari sebuah usaha untuk menyelamatkan mazhab salaf melalui penjelasan yang argumentatif dan membukukannya. Sahabatku semua, Imam As-Subki dalam kitab Ma'idun Ni'am wa Mabidun Niqam, halaman 62. Itu Imam As-Subki juga berkata, para pengikut mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah, dan beberapa pemuka Hanabilah, dalam soal akidah, semuanya mengikuti paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yaitu mengikuti agama Allah melalui jalan Syekh As-Sunnah, Abu Hasyim Asy'ari. Ia menambahkan, secara umum, akidah Asy'ari ini sama seperti yang terkandung dalam akidah Imam Abu Ja'far At-Tahawi yang telah diterima oleh para ulama dan dijadikan sebagai akidah yang sah. Asabiku semua, Imam Ibnu Abidin dalam Raddul Mukhtar
ala ad-duril muhtasar. Ya, Imam Ibnu Abidin tuh pernah berkata ketika menjelaskan soal perkataan an mu'taqadina, ya, artinya apa yang kita yakini dalam permasalahan yang bukan furu'iyah dan yang wajib diyakini oleh setiap mukallaf tanpa taklid kepada siapapun. Ya. Keyakinan tersebut adalah keyakinan yang selama ini dijalankan oleh pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka adalah kelompok Asy'ari dan kelompok Maturidi. Kedua kelompok saling bersepakat, kecuali pada sedikit permasalahan yang mana sebagian ulama menganggapnya sebagai khilaf lafzi, ya, pertentangan saja pertentangan pada lafaz saja. Azabiku semua dimuliakan Allah. Jadi berdasarkan pendapat-pendapat dari ulama tadi, ya maka kami katakan secara pribadi, ya, sesungguhnya akidah Rasulullah SAW dan para sahabatnya adalah akidah Asy'ari. Ya. Ini merupakan pengakuan terhadap realita yang ada. Ya, seperti halnya saat dikatakan bahwa kebanyakan bacaan Al-Quran Rasulullah SAW itu sendiri, ya, seperti bacaan Imam Nafi'. Padahal Imam Nafi' sendiri ya, belum pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Sejatinya ya Imam Nafi' lah yang membaca seperti bacaannya Rasulullah SAW, ya, bukan sebaliknya. Ya. Akan tetapi ketika Imam Nafi' berhasil mengumpulkan bacaan tersebut, ya, maka dinisbatkanlah ya, bacaan itu kepadanya. Ya. Sampai-sampai dikatakan sesungguhnya ya, kebanyakan bacaan Rasulullah SAW itu mengikuti bacaan Imam Nafi'. Ya. Jadi ya sahabatku semua, ya dengan demikian maka sah pula seandainya kita berkata sesungguhnya akidah Rasulullah SAW ya, dan para sahabatnya adalah akidah Asy'ari. Ya. Sahabatku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibn Rushd ya, yang terkenal di kalangan mazhab Maliki ya, dengan sebutan Syekhul Mazhab. Beliau pernah ditanya pendapatnya mengenai pengikut paham Asy'ariyah dan hukum orang yang menghina mereka. Itu sebagaimana dikutip dalam fatwanya ya, Imam Ibn Rushd atau di nama beliau Abu Al-Walid ya, ditanya, apa pendapat Anda tentang Abu Hasyim Asy'ari? Ya, Abu Ishaq Al-Ishfirayani, Abu Bakar Al-Baqilani, Abu Bakar bin Fawruq, kemudian Abu Ma'ali dan ulama-ulama lain yang bergelut dalam ilmu kalam ya, yang berbicara mengenai dasar-dasar agama dan menulis kitab atau buku untuk membantah pemahaman dan perkataan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Apakah mereka termasuk ulama yang mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah, atau mereka itu hanyalah segelintir pemimpin yang kebingungan dan gelap mata? Apa pendapat Anda mengenai sebuah kelompok yang mencaci maki, menghina, dan mengkafirkan ulama-ulama tadi, ya, termasuk menghina setiap orang yang condong ke paham Asy'ariyah? Apa yang perlu dikatakan kepada mereka? Hukuman apa yang akan diberikan terhadap mereka? Apakah mereka akan selalu dibiarkan mengikuti hawa nafsu? Ataukah pembodohan ini akan dihentikan? Azabiku semua, Imam Ibn Rushd itu menjawab, kamu terlalu tergesa-gesa berpikir. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita. Takutlah kamu dengan pertanyaanmu yang seperti itu. Kamu berpikir mengenai orang-orang yang dianggap sebagai ulama. Mereka ini adalah para imam yang berada di jalan kebenaran dan hidayah Allah. Mereka termasuk orang-orang yang wajib untuk diikuti karena berjuang menyelamatkan syariat dan membantah berbagai syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang sesat. Mereka juga menjelaskan
berbagai permasalahan yang susah dipahami dan hal-hal yang wajib diyakini oleh setiap orang. Berdasarkan ilmu pengetahuan mereka mengenai pokok ajaran agama, maka mereka adalah para ulama sejati. Berdasarkan pengetahuan mereka mengenai Allah Ta'ala, apa yang wajib dan boleh bagi Allah, serta apa yang harus dinafikan darinya. Karena tidak seorang pun yang dapat mengetahui seluk-beluk masalah furu'iyah, kecuali setelah mengetahui pokok-pokok agama. Maka sudah seharusnya kita mengapresiasi keutamaan mereka tersebut. Mereka ini adalah orang-orang yang dimaksudkan Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya, yahmilu hazal ilma min kulli khalafin ululuhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wantihalal mubtilin wa tawilal jahilin. Ilmu ini akan dipikul oleh setiap generasi yang adil daripadanya, yang membersihkannya dari penyelewengan orang-orang yang melampaui batas, dari pemalsuan oleh orang-orang batil, dan juga dari takwil orang-orang bodoh. Dengan demikian, tidak akan ada yang berkeyakinan bahwa mereka berada dalam kesesatan, kecuali orang dungu dan bodoh, atau ahli bid'ah yang menyimpang dari kebenaran. Dan tidak akan ada yang mencaci maki mereka maupun menisbatkan kepada mereka sesuatu pendapat yang tidak datang dari mereka kecuali orang yang fasik. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Walladzi la yu'zuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu butanan wa itsman mubina." Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Oleh karena itu, orang yang bodoh harus diberi pelajaran, yang fasik harus dididik, dan ahlul bid'ah yang meremehkan praktek bid'ahnya serta mereka yang menyimpang harus diminta segera bertobat. Jika ia mau bertobat, maka ia akan dilepaskan. Jika ia enggan bertobat, maka ia akan dipukul selamanya sampai ia menyatakan bertobat. Hal ini sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab terhadap Syabiq yang dituduh berakidah menyimpang. Sayyidina Umar terus memukul Syabiq hingga akhirnya Syabiq berkata, "Wahai Amirul Mukminin, jika yang engkau inginkan itu obat untukku, maka obatmu sudah sampai ke pangkal penyakitku. Akan tetapi, jika yang engkau inginkan adalah kematianku, maka siapkanlah kematian itu untukku." Sayyidina Umar lalu melepaskannya. Hanya kepada Allah lah aku meminta perlindungan dan pertolongan dengan rahmat-Nya. Ashabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di situ dulu. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share ke orang-orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا فقهنا وقرابة لنا في ديننا